Mari sama-sama kita dengarkan ceramah siar kebangsaan oleh Al-Habib Maulana Lutfi Ibn Habib Ali Ibn Habib Hashim Ibn Yahya Al-Pekalongani Al-Indonesiai, insyaallah berkah fi dunya wal akhirah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du, ayuhas sadat sadatunal a'izza wal fudala. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para kiai, para asatidz wa asatidzah, para ibu nyai, juga tidak ketinggalan Bid'atul Mustafa, sempalan darah daging baginda Nabi SAW yang banyak dipanggil dengan kalimah Habib atau jamaknya Habaib. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat kami, cinta kami, takdim kita, ikhtiram kita kepada para beliau. Bagaimana tidak, al-ulama mendapat predikat fadl dari Allah, dijadikan hamba Allah yang mewarisi ilmunya para nabi. Yang kedua, sempalan-sempalan darah daging baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah atau dikenal itratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kapolda Metro, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kami banggakan. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Depok ya, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, bapak-bapak dari kepala kelurahan atau kepala desa. Di sini tidak mungkin kalau kepala desa, kepala kelurahan, Pak RT RW, dan yang saya hormati para takmir, muallim yang selalu kami banggakan, panitia penyelenggara dalam rangka tausiah kebangsaan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tausiah kebangsaan
tidak mungkin akan meninggalkan sejarah, karena bangsa ini semakin maju, semakin dewasa, tidak mungkin akan meninggalkan sejarah. Bila mana umat ini atau bangsa ini sudah melalaikan atau melupakan sejarah, akan kehilangan jati dirinya sehingga melupakan pendiri sesepuh bangsa ini. Akibatnya menjadi umat atau menjadi bangsa yang mudah digoyahkan. Dari itu, dengan tausiah kebangsaan akan menguak, khususnya di negeri tercinta ini, Indonesia. Saya sangat kagum yang tidak ada henti-hentinya mengagumi apa yang ada di Indonesia ini. Kekaguman pertama bukan masalah subur makmurnya. Kalau subur makmur jelas. Belanda masuk ke Indonesia karena hijau. Yang kedua, Indonesia sangat strategis. Dan Indonesia potensi. Timur Tengah pun walaupun kelihatannya padang pasir, mempunyai kunci yang istimewa adalah minyaknya. Keistimewaan antar Hadramiyah Yaman khususnya Tarim, Sewun, Garat, Masileh, Ainat, Khuraidah, Wadi Ahmad, Gedun, Shibam dan lain sebagainya. Disitulah tempat-tempat para aulia yang luar biasa. Ada satu makam, komplek makam disebut Zambal. Di kuburan makom Zambal tidak terlepas 80 wali aktob yang dimakomkan di Zambal. Kalau turun sedikit di situ ada namanya makom Furet. Di situ ada makbarah jumlahnya 8.000. Semuanya wali minal auliyaillah wa kulluhum yahfadunal Quran. 8.000 aulia rata-rata hafidul Quran. Belum akdar, luar biasa. Tapi saya di Indonesia menemukan yang luar biasa. Saya cerita Pulau Jawa dahulu sebelum Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Indonesia kita ambil Pulau Jawa dahulu. Tinggal kita mau mencatat, mempelajari mutiara-mutiara yang menghias, memagari Pulau Jawa ini sangat luar biasa. Di antaranya dari mulai Banten, Merak,
sudah ada di atas tebing itu Maqamatil Aulia. Di Bantennya Maulana Hasanuddin, di Cikaduen tidak jauh Maulana Mansur, tidak jauh di Pekalongan, di situ ada makom Maulana Yusuf, cucu Maulana Syarif Hidayatullah, terkenal Kanjeng Sunan Gunung Jati, meninggal pada tahun 1568 atau bertepatan 990 Hijriah. Putranya namanya Maulana Hasanuddin. Beliau wafat pada tahun 1570 Masehi atau 992 Hijriah. Diteruskan oleh generasinya Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf. Setelah wafat ayahandanya memimpin 10 tahun, Maulana Yusuf meninggal pada tahun 1580, bertepatan tahun 1002 Hijriah. Kita tarik lagi makam panjang seorang ulama besar di Tangerang. Tarik lagi di Pantura, Jakarta. Di situ yang paling tertua dimakamkan di Kampung Bandan, As-Sayyid Muhammad bin Umar Al-Qudsi, meninggal pada tahun 1117. Dilanjutkan oleh generasinya Al-Imam Ali bin Abdurrahman Ba'alawi, meninggal pada tahun 1121. Tidak jauh dari makam tersebut yang terkenal sekali dengan panggilan keramat luar batang, yang Tumbahan, digantikan Ibn Abbas atau pemerintahan Abbasiyah wassalam. Padahal di zaman Abbasiyah terkenal dengan 1001 malamnya. Selesai. Ini contoh. Tapi dzurriyyah Nabi dan para ulama pada waktu itu tidak mengenal putus asa. Dari mulai abad ke-1, ke-2 sudah meramaikan ke negeri kita tercinta ini. Kalau kita mampu kapan-kapan bisa ziarah ke Barus di daerah Taman Tapanuli, di situ ada makom di atas tebing namanya Syekh Mahmud, cucu Mu'ad bin Jabal, meninggal pada tahun 68 Hijriah. Jadi abad pertama. Dan beberapa makam-makam yang lain sekarang alhamdulillah telah terpelihara lebih baik. Belum di Pasai, belum di Aceh, belum di Palembang dan lain sebagainya di Indonesia ini. Diteruskan oleh
anak cucu Sayyidina Hasan wal Husain. Dari Imam Husain melahirkan Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin melahirkan Al-Imam Muhammadil Baqir. Al-Imam Muhammadil Baqir melahirkan Al-Imam Ja'farus Shadiq, guru Imam Malik, guru Imam Syafi'i, juga gurunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ja'farus Shadiq bin Muhammadil Baqir. Ja'farus Shadiq itu ibunya Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq. Jadi Sayyidina Imam Ja'far Shadiq bin Muhammadil Baqir cucunya baginda Nabi, ya cucunya Sayyidah Fatimah, ya cucunya Sayyidina Ali, ya cucunya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Ini sejarah. Dari Al-Imam Ja'far Shadiq melahirkan putra Al-Imam Ali Al-Uraidi, mempunyai anak Muhammad An-Naqib, mempunyai anak Isa An-Naqib, mempunyai anak Al-Imam Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu taala anhu. Disebabkan Al-Muhajir pada waktu itu munculnya fitnah luar biasa setelah jatuhnya Baghdad oleh suku Zanji atau Hulagu. Syed Ahmad sampai dirinya masuk menyelamatkan, masuk ke sumur, ngumpet. Apa bahasa Indonesia ini ngumpet? Sembunyi. Nah. Terus beliau perjalanannya ke Syam sampai lanjutannya sampai ke Madinah, maka disebut Al-Muhajir. Begitu masuk ke Hadramiyah, tinggal di Tarim. Pada waktu itu di Hadramut madhabnya masih Ibadiyah. Masih madhabnya apa? Ibadiyah, pecahan Khawarij. Sejarah, tolong dengarkan baik-baik. Bagaimana Al-Imam Ahmad masuk ke Hadramut? Beliau padahal sudah tingkatan mampu ijtihad sendiri. Tapi hebatnya beliau lebih suka menggunakan madhab Syafi'i untuk dakwah di Hadramut. Tidak mau benturan dengan Ibadiyah. Bagaimana supaya jalan bersama? Sehingga madhab Syafi'i berkembang luar biasa. Karena apa? Tidak terjadi benturan, karena mahkotanya di dalam untuk berdakwah akhlakul karimah, senjatanya yang paling ampuh. Mulutnya berakhlakul karimah, matanya berakhlakul karimah, telinganya mempunyai akhlakul karimah, hatinya tergores terukir dengan ukiran akhlakul karimah. Itulah yang menyebabkan dakwah Islam di Indonesia zaman itu berhasil. Itulah Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, keturunannya Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah mempunyai anak Al-Imam Alwi, mempunyai anak Al-Imam Muhammad. Muhammad mempunyai anak Alwi. Alwi mempunyai anak Al-Imam Ali Khalid Qasam. Imam Ali Khalid Qasam mempunyai anak Al-Imam Muhammad Sahib Marbat. Syed Muhammad Sahib Marbat mempunyai anak 4, Abdullah, Ahmad, Ali, Alwi.
Ali ayah Sayyidina Faqihil Muqaddam yang menurunkan bin Syah Abu Bakar, Al-Attas, Al-Sagab, Al-Musawwa, Al-Idrus dan lain sebagainya, Al-Jufri, Al-Kaf bin Yahya, Ba'bud, Basyaiban, semua dari Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali dan lainnya. Sedangkan Al-Imam Alwi Amal Faqih kakaknya mempunyai anak Al-Imam Amir Abdul Malik. Beliau inilah yang ke India, menikah dengan putri Nasr Abad, Wakilah Hyderabad, mempunyai anak Abdullah Udmat Khan, gelarnya Udmat Khan. Mempunyai anak luar biasa Imam Ahmad Shah Jalal. Beliau inilah yang pertama kali masuk ke daerah Vietnam, Kampuchea, Champa atau Cham. Pada waktu beliau masuk ke daerah tersebut masih ramai bertikai antar kedua kerajaan, agamanya sama, kerajaan berbeda, baku hantam setiap tahun makan korban. Terus datanglah Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Begitu datang karena akhlaknya yang luar biasa, dua kerajaan yang selalu bertikai satu agama menunjuk Al-Imam Ahmad sebagai perekat. Akhirnya dua kerajaan menyerahkan kepada Al-Imam Ahmad Shah Jalal, terserah mau dipimpin silahkan. Dari akhlaknya, keturunan Al-Imam Ahmad Shah Jalal, Al-Imam Jamaluddin Husain. Dari turunan Al-Imam Jamaluddin Husain ini bertebar, karena Imam Jamaluddin Husain ketika setelah belajar menempuh ilmu yang luar biasa, pertemuan di Pase dengan ulama-ulama yang disebut Al-Maghribi masuk ke Indonesia sekitar 2 kapal berjumlah 90 orang yang diteruskan oleh Al-Imam Ibrahim Asmorokondi, Malik Ibrahim, yang datang ulama bersama beliau lebih dari 300 ulama. Jadi jangan heran kalau Al-Maghribi kuburannya banyak, karena yang datang bukan 100 orang, sampai 300-400 ulama Al-Maghribi, dikenal dari barat, artinya timur tengah. Itu hebatnya. Beb, kok di sana ada Maulana Maghribi? Ya iya, yang di sana ya Maulana Maghribi. Apa di situ petilasan itu tongkatnya? Mungkin ada yang pendapat jubahnya. Masa ulama mengajarkan ziarah kepada tongkat? Ya tidak mungkin. Disinilah para beliau tumbuh luar biasa, ulama-ulama di daerah Sumatera sampai daerah Kalimantan sampai daerah Sulawesi dan lainnya, di Fak-Fak di Papua. Hebatnya pada waktu itu kalau kita katakan masih asing, artinya WNI, AWNA, warga negara asing, masih lahiran Kampuchea, Champa. Tapi hebatnya para beliau begitu masuk ke wilayah langsung bisa nasionalisasi pribadinya, langsung melebur jadi pribumi. Tanggung jawab daerah wilayah yang ditempatinya dihantam oleh Portugis. Pertempuran para ulama pada waktu itu untuk membela Pase, Aceh sampai ke Malaka, luar biasa. Para beliau ikut andil besar. Itu hebatnya.
Jadi merasa memiliki benar. Tapi pertanyaannya, mengapa Malaka bisa tumbang? Bagaimana Malaka yang jadi sumber penyebaran Islam odds? Mulai bagaimana cara ngembosi Malaka supaya bikin dari dalam perpecahan, bikin hoax, tidak percaya kepada sultannya, tidak percaya kepada ulamanya. Kalau di sini mungkin istilahnya TNI atau Polri-nya pada zaman itu umpamanya. Dibikin supaya tidak percaya kepada polis dan tentara pada waktu itu, sehingga umat ini goyang. Akhirnya jatuhlah kerajaan Malaka di tangan Portugis pada tahun 1511. Sejarah. Nah, ini kira-kiranya saya mau tanya sedikit. Kami sadar mengakui kalau kita ini bangsa Indonesia tidak? Loh, kok dia? Kita menyadari dan mengakui tidak kalau kami atau kita ini warga negara Indonesia? Bangga atau tidak menjadi warga negara Indonesia? Tunjukkan kebanggaan itu. I am Indonesian. Saya adalah bangsa Indonesia. Jangan melempem kalau nyebutkan bangsa Indonesia. Karena dengan kekuatan mengatakan Indonesia dengan tegas, menunjukkan jiwa kesatriaannya yang memiliki handar beni nasionalisme yang tinggi untuk benteng-benteng Pancasila, benteng-benteng NKRI yang kokoh. Karena apa? Fanatisme. Tapi kalau sudah melempem jangan diharap. Kuncinya di situ. Coba. Luar biasa. Ini satu contoh. Ini peringatan yang luar biasa jatuhnya Sultan Mansur Mahmud Shah di Malaka. Sampai ke Demak, berdirinya Demak. Zaman Sultan Abdul Fattah, Adipati Yunus, Sekar Sedolepen, Sultan Trenggono. Tapi habis itu selesailah rebutan kursi di antara anak cucunya, sehingga Demak tidak berbekas tinggal masjidnya. Padahal itu kebanggaan kita. Contoh untuk kita semuanya. Tinggal saya bertanya, Habib Lutfi, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Pastinya tidak. Tapi apa buktinya tidak? Sekarang berani menyebutkan tidak, buktinya apa? Karena kita mengenal sejarah, sejarah itu yang membentengi mata kita, tutur kata kita, apalagi dihiasi dengan kalimat tauhid, bukan label, tapi maktub fi qulubina. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sehati yang bercahaya dengan kalimat tauhid, semakin imannya semakin terang, sehingga cahaya iman ini menerangi mulut kita. Tata tutur kata kita mencerminkan orang yang patut dijadikan teladan. Karena kalimah per kalimah menunjukkan orang yang mahabbatillah wa mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tutur kata kita akan berpikir bagaimana regenerasi yang akan datang ini kalau meniru perbuatan akhlak yang kurang terpuji, karena kita yang menuntun generasi kita.
Apa jadinya? Ini mas'ul, minta pertanggungjawab kita semuanya. Ini loh, kalimat tauhid luar biasa. Kalau sudah percaya di mulut kita, di mata kita selalu tidak akan mencari aibnya orang, kesalahan orang. Modal paling utama membuka aibnya orang, itu yang mudah dijual. Apakah demikian generasi kita yang akan datang akan mencontoh atau kita menyentuh kepada regenerasi? Bila mata kita ini terwarnai dengan ma'rifatun billah, cahaya keimanan sampai ke telinga kita, bercahaya, tidak mudah menerima hoax atau fitan yang akan memecah belah umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, republik tercinta bangsa kita ini. Karena apa? Telinganya mempunyai filter dengan keimanan kita, mahabbah kita, cinta kita kepada Allah wa Rasulih, cinta kita kepada tanah air ini. Kami bangsa yang tidak akan melupakan sejarah. Tegaknya sang saka merah putih tidak akan melupakan sejarah. Kemerdekaan Indonesia diraih bukan hadiah, tapi berdarah. Maaf, bapak-bapak yang ada di sini ini sebagian mungkin yang 70 tahun ke atas sampai 80, 45, 1945, kira-kiranya di mana? Coba saya mau tanya, ada di mana? Jawabnya cuma simpel aja, belum lahir, Beb. Ya kenyataannya begitu. Yang sudah lahir masih bayi, 45. 47, Beb, belum lahir. Padahal pada waktu itu 47 sekutu masuk lagi dengan membawa Belandanya untuk menjajah Indonesia. Siapa yang berani mengumbarkan resolusi jihad? Illa diantaranya Mbah Hasyim Asy'ari. Mempunyai kontribusi terhadap bangsa ini dan republik ini dengan resolusi jihadnya. Kalian sama kita ada di mana? Ada di mana? Belum lahir ya? Ingat mestinya 49, 51, 55 di mana? 65 saya masih kecil, Beb. Nah, baru 65 baru jawab. Saya masih kecil, masih umur sekian. Sampai 70. Sejarah kita kemana kalau sudah hilang ini? Generasi kita yang akan datang karena kepaten obor cek Sunda mah keparmen obor. Badi dikemanakan sejarah eta? Ini bahasa Inggris mana ini? Itu satu contoh. Luar biasa Mbah Hasyim perjuangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kembali ke pertanyaan kepada diri kita, kita setelah mengisi kemerdekaan sejauh mana? Jawab, tolong jawab. Atau bikin ribut, bikin kacau, bikin masyarakat ini tidak tenang, masyarakat ini tentram, akhirnya memberikan peluang kepada bangsa lain yang menunggu oknum-oknum tersebut. Indonesia bisa dibagi berapa? Indonesia jadikan tumpeng. Apakah rela kalau Indonesia dijajah kembali? Buktikan kalau tidak. Tidak mudah terkena hoax, tidak mudah terkena fitnah yang akan memecah belah bangsa ini. Itu tandanya kalian mengatakan tidak.
Tapi yang mengatakan tidak, masih mudah tergoyah, ya ini semu-semu artinya. Nah, inilah satu contoh. Karena Indonesia ini amanat dari Allah Ta'ala yang memberikan negara-negara, suku bangsa seluruh dunia ini, alam semesta ini. Siapa yang menciptakan? Allah. Termasuk Indonesia yang menciptakan siapa? Diberikan kepada kita, siapa yang memberikan? Allah Ta'ala. Maka dari sinilah ada istilah hubbul waton minal iman, karena kita iman bahwa negara ini, tanah air ini ciptaan Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia, tidak bisa tidak dari Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Mau dipungkiri? Apa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala? Apa terima kasih kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita orang yang beriman Islam, mengikuti jejak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengenal iman Islam, tahu isinya Al-Quran, bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, bisa membedakan mana yang haram dan yang halal, bisa membedakan mana yang makruh dan subhat dan lain sebagainya. Kita ngerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, taat kepada para guru-gurunya, taat kepada bangsa, taat kepada pemerintahnya, karena kami mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa terima kasih kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa terima kasih kita? Apakah kita ini orang yang menjadi umat yang akan selalu mengecewakan baginda Nabi, menyusahkan baginda Nabi di dalam bakanya, melihat umat ini mudah dipecah belah? Apa Rasulullah tidak menangis di dalam kuburnya? Tega dan sampai hati benar kalau kita ini kegolongan manusia yang mengecewakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai terjadi yang demikian. Apakah itu yang namanya terima kasih kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu contoh. Turun terus. Perjuangan sampai selesai Portugis VOC, muncul tokoh-tokoh yang mengucurkan darah, meneteskan keringat demi cintanya kepada bangsa dan tanah airnya. Bagaimana tuntutan syariah untuk melawan penjajah, mengusir penjajah karena tuntutan syariah. Luar biasa jasa-jasa para beliau, sehingga merah putih berkibar. Maka khusus pribadi Habib Lutfi kalau melihat merah putih malu sebenarnya. Saya bertanya, saya pernah andil apa? Malu bener saya itu. Tinggal mengisi kemerdekaan, mengisi tinggalan para ulama, para aulia illah. Ayo kita bangun negeri ini, kita jaga negeri ini. Itu bagian ucapan terima kasih kita kepada para beliau. Kita perkuat NKRI. Harga bukan bahasa, tunjukkan. Itulah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kita mengenyam nikmatnya kemerdekaan. Sekali lagi, kita pernah mengisi apa? Saya pribadi terkadang malu. Saya ulangi lagi, Beb, keistimewaannya ziarah ke Wali Sembilan itu apa? Saya jawab, malu. Duh, kok ada barokahnya? Supaya dapat karomahnya. Terlalu tinggi, Mas. Saya berbicara terlepas daripada senang dan tidak senang, suka ziarah atau tidak. Tapi saya berbicara reality, buktinya. Dari Sunan Ampel, Pak, lihat.
Makamnya di tengah desa, namanya Ampel. Dari jalan besar sedikit agak jauh. Ada Ampel Gading, Ampel Dento, Ampel Suci dan lainnya. Kira-kiranya yang datang rombongan setiap hari bis-bisan, apalagi kalau Jumat Legi. Kalau di sini Kliwon, di sana Legi yang ramai ziarah. Itu ratusan bis, sampai subuh non-stop orang ziarah. Toko yang sebenarnya buka di pinggir jalan, tidak, buka toko di tengah kampung. Dari busana muslim yang murah sampai yang mahal, makanan timur tengah dan lain sebagainya. Yang buka toko bonceng orang mati, yang datang bis-bisan mendatangi orang mati. Loh, betul enggak? Tapi bukan orang mati sembarangan, orang yang dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai ke Sunan Ampel, tidak ada yang datang terus padang bulan, padange koyo rino, tidak ada. Atau di makam Sunan Ampel, begadang mari begadang, tidak ada. Datang semua ke Sunan Ampel, salamullah ya sadah minar rahman ya syakum. Ada lagi, assalamualaikum ya ahli diyar qaumil mukminin. Begitu duduk, sana baca yasin, sana sahataman, sana tahlil, sana tasbih, salawat. Sunan Ampel sudah meninggal 500 tahun yang lalu, masih bisa berdakwah, ngajak berzikir. Kalian kita ini yang hidup ngajak zikir setengah mati, berarti kalah dengan orang mati. Mau diakui atau tidak terserah. Daerah Sunan Ampel itu toko rame, lingkungan pedagang rame. Berarti Sunan Ampel secara tidak langsung mampu membuat ekonomi kerakyatan. Kalau di situ tidak ada Sunan Ampel, kira-kiranya ada toko tidak? Nah, kalian sama kita telah membuat ekonomi apa? Malu ah. Kalau kagak malu kebangetan deh. Malu bener. Datang ke Sunan Gunung Jati, separuh muslim, separuh non muslim. Kalau Jumat Kliwon datanglah ke sana sekali-kali, bener apa kagak? Lihat, yang menyanyi pendek, menyanyi kecil artinya yang besar. Lilinnya yang tinggi, kecil, ada yang pendek, besar. Macam-macam. Dengan segala kepercayaannya, masih hormat kepada para wali. Datang, ada yang begini, ada lagi yang datang dengan caranya, kepercayaan masing-masing. Di tempat kita yang muslim, aduh macam-macam Pak. Yang Al-Fatihah, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, pakai speaker kecil. Nanti yang zikir beda lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu rombongan lain lagi, sesak nih di dada kalau dengar illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rombongan yang lain lagi ngebut illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang paling belakang lagi kayak maraton, la illallah, la illallah, la illallah. Ada yang lagi baca Quran, ada yang baca salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Satu lagi astaghfirullahil azim, astaghfirullahil azim, astaghfirullahil azim. Yang lain lagi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kok tidak ribut? Itu aja hebatnya. Hebat. Sekali-kali begitu, illallah, la ilaha illallah. Lu partainya apa? Gak ada yang tanya. Hebat itu. Itulah satu contoh yang luar biasa. Syarif Hidayatullah di dalam kubur masih bisa mempersatukan umat. Mestinya ayo kita tiru beliau
Demi apa? Demi amanatnya Allah Ta'ala dan demi tanah air kita. Ini amanat yang luar biasa. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang mudah dibenturkan sesama kita, akhirnya membuat peluang kepada oknum-oknum manusia yang tidak suka Indonesia utuh, yang tidak suka Indonesia bersatu. Inilah bahayanya yang luar biasa. Bagaimana pendiri-pendiri bangsa di dalam bakanya, apakah para beliau tidak kecewa? Mungkin kalau beliau bisa bersuara yang keras, lantang di dalam kuburnya kita mendengar, wahai bangsaku yang kubanggakan, yang telah aku teteskan keringat, yang telah aku kucurkan darah, aku persatukan dari Sabang sampai Merauke dan tegaknya sang saka merah putih. Tolong jangan kecewakan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Walana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Syekhina Ustadina wa Mursidina Sayyidina Al-Imam Maulana Syarif Hidayatullah wa Maulana Hasanuddin Bandan wa Maulana Yusuf wa Maulana Mansur Cikaduan wa Ki Agung Tirta Yasa wal Habib Muhammad bin Umar Qudsi wa Ali bin Abdurrahman Ba'alawi wa Ki Abdul Rahim wa Ki Tahir wal Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya wa Sayyidina Al-Imam Al-Habib Muhsin Al-Attas wal Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir wal Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas wa Syekhuna Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas wal Habib Uthman bin Alwi bin Yahya wa Syekhuna Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Allah yaghfir lahu ma yarhamuhu ma yu'lidahu jannah wa thumma ila hadrati arwahi walidina wa thumma ila hadrati Sayyidina Al-Imam Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Sahib Luar Batang wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir bijahim ya Allah ya Rabb indakum. Tenangkanlah, amankanlah Indonesia negeri tercinta ini, jauhkanlah dari segala bala dan cobaan, jauhkanlah dari bentuk segala fitnah yang akan merusak dan memecah belah umat dan bangsa tercinta ini. Pagarilah negeri kami, kuatkanlah NKRI ini, tumbuhkanlah kecintaan kami kepada bangsa dan tanah air ini ya Allah. Jauhkan dari segala cobaan, dari cobaan dan malapetaka, balak yang akan turun dari langit ataupun yang akan tumbuh dari langit. Selamatkanlah bangsa kami, persatukanlah bangsa kami, berkahilah bangsa kami, makmurkanlah ekonominya, berkahilah pertaniannya, sehingga menjadi kekuatan apa yang telah Engkau berikan kepada bangsa kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan berilah ya Allah para pemimpin negeri kami kekuatan zahiran wa batinan dalam mengayomi bangsa ini, dalam menuntun umat ini, dalam menjaga tanah air ini, dalam memajukan bangsa ini, kekuatan zahiran wa batinan bi sirril Fatihah. Terima kasih. Wa'alaikum minkum.